Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai materi menganalisis kasus bisnis. Berikut ini saya akan mengenalkan nama anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Anti Wulandari dengan NPM 004 dan yang kedua Yoga Febriantoro dengan NPM 130 dan yang ketiga Dewi Ayu Wulandari dengan NPM 134 dan yang keempat ada Rehan Wira dengan NPM 135 dan yang kelima ada Amanda Diah Ayu dengan NPM 143 dan yang keenam ada Ulum Anggun Setianingrum dengan NPM 169 dan yang terakhir ada Lista Aquilina dengan NPM 299. Perencanaan strategis. Perencanaan strategis adalah proses mengidentifikasi tujuan organisasi jangka panjang, strategi, dan sumber daya. Sebuah rencana strategis melihat melampaui kegiatan sehari-hari dan berfokus pada apa yang akan terjadi dalam 5, 10, atau lebih tahun di masa depan. Manajer IT dan analis sistem harus memahami dan berpartisipasi dalam aktivitas perencanaan strategis. Bagian-bagian di bawah ini memberikan gambaran tentang perencanaan strategis, deskripsi analisis SWOT, dan melihat peran Departemen IT. Yang pertama ada tinjauan perencanaan strategis. Perencanaan strategis dimulai dengan pernyataan misi yang mencerminkan visi, tujuan, dan nilai perusahaan. Pernyataan misi biasanya berfokus pada tantangan dan tujuan jangka panjang, pentingnya pemangku kepentingan perusahaan, dan komitmen terhadap peran perusahaan sebagai warga korporat. Tujuan berprioritas tinggi disebut faktor penentu keberhasilan. Faktor penentu keberhasilan adalah salah satu yang harus dicapai untuk memenuhi misi perusahaan. Hasil dari serangkaian bisnis yang dapat memengaruhi pemangku kepentingan perusahaan. Kemudian yang kedua, ada analisis SWOT. Analisis SWOT dapat fokus pada produk atau proyek tertentu, divisi operasi, seluruh perusahaan, atau pernyataan misi itu sendiri. Tujuan keseluruhannya adalah untuk menghindari pencarian tujuan yang tidak realistis, tidak menguntungkan, atau tidak dapat dicapai. Analisis SWOT perusahaan biasanya dimulai dengan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa kekuatan kita dan bagaimana kita dapat menggunakannya untuk mencapai tujuan bisnis kita. Kemudian ada apa kelemahan kita dan bagaimana kita bisa mengurangi atau menghilangkannya. Kemudian apa peluang kita dan bagaimana kita berencana memanfaatkannya. Kemudian apa ancaman kita dan bagaimana kita dapat menilai, mengelola, dan merespons risiko yang mungkin terjadi. Sebuah analisis SWOT memeriksa sumber daya teknis, manusia, dan keuangan perusahaan. Saat proses SWOT berlanjut, manajemen meninjau sumber daya tertentu, operasi bisnis, dan aset berharga. Yang ketiga, ada peran Departemen IT. Analis sistem harus fokus pada peran strategis Departemen IT yang lebih besar bahkan saat mereka melakukan tugas teknis sehari-hari. Analis berpengalaman tahu bahwa perencanaan sangat penting untuk keberhasilan proyek IT, dan itu harus dimulai sedini mungkin. Perencanaan yang cermat dapat membantu memastikan bahwa proyek ini mendukung strategi bisnis dan kebutuhan operasional secara keseluruhan. Ruang lingkup proyek didefinisikan dengan baik dan dinyatakan dengan jelas. Tujuan proyek realistis dan dapat dicapai dan terikat pada pernyataan, asumsi, kendala, faktor, dan masukan tertentu lainnya. Di masa lalu, Departemen IT tipikal menangani semua aspek pengembangan sistem dan berkonsultasi dengan pengguna hanya jika Departemen menginginkan masukan pengguna. Saat ini, pengembangan sistem jauh lebih banyak berorientasi tim. Pendekatan baru untuk pengembangan sistem seperti metode tangkas biasanya melibatkan kelompok pengguna, manajer, dan staf IT bekerja sama sejak awal proyek. Alat perencanaan strategis. Beberapa analis tetap berpegang pada metode basis teks tradisional menggunakan tabel Microsoft Word untuk memberikan struktur dan kejelasan. Lainnya lebih memilih spreadsheet seperti Microsoft Excel karena mudah untuk menampilkan prioritas dan kepentingan relatif dari asumsi perencanaan.
Pendekatan yang lebih canggih adalah menggunakan case tools atau computer aided software engineering untuk mendefinisikan dan mendokumentasikan lingkungan secara keseluruhan. Alat tersebut dapat mengintegrasikan berbagai penyataan, entitas, elemen data, dan model grafis ke dalam struktur keseluruhan. Hasilnya adalah lebih banyak konsistensi, kualitas yang lebih baik, dan usaha yang jauh lebih sedikit untuk analisis sistem. Ada tools perencanaan strategis lain yang bukan case tools, tetapi lebih banyak teknik yang terkadang didukung oleh program perangkat lunak. Misalnya peta pikiran, kartu skor seimbang, dan analisis kesenjangan adalah semua teknik berharga yang dapat menjadi bagian dari perencanaan strategis dalam suatu organisasi. Untuk materi selanjutnya yaitu the business case. Pada kasus bisnis biasanya mengacu pada alasan atau pembenaran untuk sebuah proposal. Untuk melakukan review, analis harus mempertimbangkan yaitu pertama ada misi, tujuan, dan kebutuhan TI perusahaan secara keseluruhan. Secara khusus, business case harus menjawab pertanyaan seperti berikut. Yang pertama yaitu, mengapa kita melakukan proyek ini? Kedua, tentang apa proyek itu? Ketiga, bagaimana solusi ini mengatasi masalah bisnis utama? Keempat, berapa biayanya dan berapa lama waktu yang dibutuhkan? Kemudian yang kelima, apakah kita akan mengalami penurunan produktivitas selama masa transisi? Selanjutnya, berapa laba atas investasi dan periode pengembalian? Selanjutnya, apa resiko dalam melakukan proyek? Apa resiko tidak melakukan proyek? Kemudian yang terakhir ada bagaimana kita mengukur keberhasilan. Kemudian setelah itu ada alternatif apa yang ada. Materi selanjutnya yaitu tentang permintaan sistem. Permintaan sistem di sini merupakan titik awal untuk sebagian besar proyek sistem informasi yang merupakan cara formal untuk meminta dukungan dari TI. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan mengenai alasan utama permintaan sistem. Ada 6 alasan utama dilakukannya permintaan sistem. Yang pertama, kontrol yang kuat. Yang kedua, pengurangan biaya. Dan yang ketiga, informasi lebih lanjut. Yang keempat, kinerja lebih baik. Yang kelima, peningkatan layanan. Dan yang terakhir, dukungan lebih banyak untuk produk dan layanan baru. Yang selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi proyek sistem. Ada 2 faktor. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal terdiri dari rencana strategis, manajer puncak, permintaan pengguna, departemen teknologi informasi, sistem dan data yang ada, serta keuangan perusahaan, serta faktor eksternal yang dapat mempengaruhi. Yang pertama, teknologi, pemasok, pelanggan, kompetitor, ekonomi, dan pemerintah. Yang selanjutnya, ada memproses permintaan sistem. Ada 3 alur yang akan dilalui jika kita melakukan proses permintaan sistem. Yang pertama, formulir permintaan sistem. Formulir ini digunakan untuk melakukan permintaan sistem. Yang kedua, alat permintaan sistem yang digunakan untuk membantu mengelola alur kerja. Dan yang ketiga, komite peninjau sistem, yaitu mengevaluasi permintaan sistem. Menilai kelayakan. Permintaan sistem harus melewati beberapa tes untuk melihat apakah ada baiknya untuk melangkah lebih jauh. Terkadang, menilai kelayakan permintaan cukup sederhana dan dapat dilakukan dalam beberapa jam. Namun, jika permintaan melibatkan sistem baru atau perubahan besar, bagaimanapun, ekstensif pencarian fakta dan investigasi dalam bentuk studi kelayakan diperlukan. 1. Studi kelayakan. Analisis sistem diharuskan menanyakan pertanyaan penting ini. Yang pertama, apakah pendekatan praktis ini akan memecahkan masalah atau memanfaatkan peluang untuk mencapai tujuan perusahaan? Yang kedua, apakah proposal tersebut layak secara teknis? Apakah sumber daya teknis dan orang-orang yang diperlukan tersedia untuk proyek? Yang ketiga, apakah proposal itu diinginkan secara ekonomi? Berapa penghematan dan biaya yang diproyeksikan? Apakah faktor tidak berwujud lainnya terlibat seperti kepuasan pelanggan atau citra perusahaan? 2. Kelayakan operasional. Berarti bahwa sistem operasi yang diusulkan akan digunakan secara efektif setelah dikembangkan. Apakah manajemen mendukung proyek? Apakah pengguna pendukung proyek? Apakah sistem saat ini disukai dan digunakan secara efektif? Apakah pengguna melihat perlunya perubahan?
Apakah sistem baru akan menghasilkan pengurangan tenaga kerja? Jika demikian, apa yang akan terjadi pada karyawan yang terkena dampak? Berikutnya yang ketiga terdapat kelayakan ekonomi, yang berarti bahwa manfaat yang diproyeksikan dari sistem yang diusulkan lebih besar daripada perkiraan biaya yang biasanya dianggap sebagai total biaya kepemilikan atau biasa disebut TCO, yang mencakup biaya dukungan dan pemeliharaan berkelanjutan serta biaya akuisisi. Untuk menentukan TCO, analis harus memperkirakan biaya di masing-masing hal berikut. Yang pertama, biaya untuk orang, termasuk staf dan pengguna IT. Yang kedua, biaya untuk perangkat keras dan peralatan. Yang ketiga, biaya perangkat lunak, termasuk pengembangan internal serta pembelian dari vendor. Yang keempat adalah kelayakan teknis, mengacu pada sumber daya teknis yang dibutuhkan untuk mengembangkan, membeli, menginstal, atau mengoperasikan sistem. Saat menilai kelayakan teknis, seorang analis harus mempertimbangkan poin-poin berikut. Yang pertama, apakah prototipe diperlukan? Yang kedua, apakah lingkungan perangkat keras dan perangkat lunak dapat diandalkan? Yang ketiga, apakah akan terintegrasi dengan sistem informasi perusahaan lain, baik sekarang maupun di masa depan? Yang keempat, apakah akan berinteraksi dengan baik dengan sistem eksternal dan dioperasikan oleh pelanggan dan pemasok? Yang kelima, kelayakan jadwal, yang berarti bahwa suatu proyek dapat diimplementasikan dalam kerangka waktu yang dapat diterima. Ketika menilai kelayakan jadwal, seorang analis sistem harus mempertimbangkan interaksi antara waktu dan biaya. Isu-isu lain yang berhubungan dengan kelayakan jadwal meliputi: yang pertama, dapatkah perusahaan atau tim IT mengendalikan faktor-faktor yang mempengaruhi kelayakan jadwal? Yang kedua, apakah manajemen telah menetapkan jadwal yang pasti untuk proyek tersebut? Yang ketiga, kondisi apa yang harus dipenuhi selama pengembangan sistem? Menetapkan prioritas. Setelah menolak permintaan sistem yang tidak layak, Komite Peninjau Sistem harus menetapkan prioritas untuk item yang tersisa. Prioritas tertinggi diberikan kepada proyek yang memberikan manfaat terbesar dengan biaya terendah dalam periode waktu tersingkat. Yang pertama, prioritas dinamis. Penting untuk dicatat bahwa banyak proyek yang bersifat dinamis. Misalnya, biaya akuisisi mungkin meningkat dari waktu ke waktu, membuat proyek lebih banyak mahal dari yang diperkirakan. Hal ini dapat mempengaruhi kelayakan ekonomi dari sejumlah permintaan. Maka dari itu, analisis kelayakan dan penetapan prioritas adalah pekerjaan berkelanjutan yang harus dilakukan selama proses pengembangan sistem. Yang kedua, faktor-faktor yang memengaruhi prioritas. Saat menilai prioritas proyek, seorang analis sistem harus mempertimbangkan hal-hal berikut. Yang pertama, apakah sistem yang diusulkan akan mengurangi biaya? Di mana? Kapan? Bagaimana? Dan berapa banyak? Yang kedua, apakah sistem akan meningkatkan pendapatan bagi perusahaan? Di mana? Kapan? Bagaimana? Dan berapa banyak? Yang ketiga, akankah proyek sistem menghasilkan lebih banyak informasi atau menghasilkan hasil yang lebih baik? Bagaimana? Serta apakah hasilnya terukur? Yang ketiga, proyek direksi dan proyek non-direksi. Proyek direksi. Yang pertama, proyek di mana manajemen memiliki pilihan dalam mengimplementasikannya. Yang kedua, membuat laporan baru untuk pengguna. Proyek non-direksi. Yang pertama, proyek di mana manajemen harus menerapkan hal yang diminta. Yang kedua, menerapkan laporan yang diwajibkan oleh hukum federal. Investigasi awal. Investigasi awal dilakukan oleh seorang analis sistem untuk mempelajari permintaan sistem, kemudian merekomendasikan suatu tindakan tertentu. Analis sistem harus mengumpulkan fakta terlebih dahulu mengenai masalah atau peluang, ruang lingkup dan kendala proyek, manfaat proyek, serta perkiraan waktu dan biaya untuk pengembangan proyek. Hasil akhir dari penyelidikan ini adalah laporan kepada manajemen. Ada 2 tahap yang harus dilakukan dalam melaksanakan investigasi awal. Yang pertama, merencanakan investigasi awal.
Dikarenakan sebuah proyek sistem mungkin menghasilkan perubahan yang cukup signifikan terhadap operasi perusahaan, maka sebelum memulai investigasi, ada baiknya memberitahu terlebih dahulu pihak-pihak yang terlibat mengenai maksud dan tujuan diadakannya investigasi, kemudian menjelaskan peran analis sistem. Pertemuan dengan manajer puncak dan para pemangku kepentingan lain seperti staf IT dan karyawan harus dijadwalkan untuk menjelaskan proyek, menjelaskan peran dan tanggung jawab, menjawab pertanyaan, serta mengundang kritik dan saran. Komunikasi yang interaktif harus terus dilanjutkan sepanjang proses pengembangan berlanjut. Tahap kedua adalah melakukan investigasi awal itu sendiri. Ada 6 langkah yang bisa ditempuh. Langkah pertama, memahami masalah atau peluang. Dalam langkah ini, poin yang menjadi perhatian adalah bagaimana mengembangkan profil bisnis yang menggambarkan proses dan fungsi bisnis, serta menentukan departemen dan proses bisnis mana yang akan terlibat. Langkah kedua, menentukan lingkup dan kendala proyek. Kita harus menentukan batas-batas tertentu dari proyek agar cakupannya tidak meluas. Kita bisa membuat daftar dengan bagian yang disebut must do, should do, could do, dan want do. Ruang lingkup proyek harus dibuat dengan sejelas mungkin. Langkah ketiga, melakukan pencarian fakta. Bisa dilakukan dengan melakukan survei pengguna, seperti wawancara, mengisi kuesioner, atau angket. Bisa juga melalui analisis data. Analisis sistem mungkin menggunakan bagan Pareto dan grafik XY untuk mengidentifikasi apakah ada korelasi antar variabel. Langkah keempat, menganalisis kegunaan proyek, biaya, manfaat, dan menjadwalkan data. Dalam langkah ini, kita bisa mengajukan beberapa pertanyaan, seperti informasi apa yang harus diperoleh dan bagaimana cara kita mengumpulkan dan menganalisis informasi tersebut. Apakah kita akan melakukan wawancara atau melakukan survei? Berapa jumlah orang yang terlibat? Berapa biaya untuk menganalisis informasi dan menyiapkan laporan dengan temuan dan rekomendasinya? Serta beberapa pertanyaan lain. Langkah kelima, mengevaluasi kelayakan. Mengevaluasi kelayakan ini dilakukan dengan mengevaluasi kelayakan operasional, kelayakan teknis, kelayakan ekonomi, dan kelayakan jadwal. Kemudian yang terakhir langkah keenam, mempresentasikan hasil dan rekomendasi kepada manajemen. Presentasi hasil ini dapat meliputi pengantar, ringkasan permintaan sistem, temuan, kasus untuk aksi, peran proyek, estimasi waktu dan biaya, keuntungan yang diharapkan, serta lampiran-lampiran. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata maupun kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.